Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Mayang Tamimi dengan NPM 2211000078 dari kelas 7C. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Anissa Rosdiana selaku dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis. Di sini saya akan memaparkan mengenai materi dari komunikasi bisnis terkait 7 pilar di dalam komunikasi bisnis. Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa terhindar atau menghindari yang namanya komunikasi. Baik itu dalam lingkungan kampus atau sekolah, di lingkungan tempat tinggal, ataupun di lingkungan tempat kerja. Pada dasarnya, dimanapun kita berada, pasti akan terjadinya yang namanya interaksi atau berkomunikasi dengan orang lain. Apakah betul? Ya. Komunikasi sendiri mempunyai hal penting atau nilai penting bagi individu ataupun perusahaan karena komunikasi bertujuan untuk dapat memastikan pesan yang disampaikan dapat disampaikan dengan baik dan dipahami dengan baik oleh si penerima pesan. Berbicara mengenai komunikasi bisnis dibagi ke dalam dua kata, yaitu ada komunikasi dan juga ada bisnis. Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi, pesan, ataupun ide dari satu pihak ke pihak yang lainnya yang melibatkan interaksi antara pengirim, pesan, media, dan juga penerima. Di mana bisnis merupakan proses atau aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau individu dan juga organisasi untuk menghasilkan keuntungan dari pertukaran barang atau jasa dari konsumen yang melibatkan interaksi antara produsen, distributor, dan juga konsumen. Jadi, komunikasi bisnis merupakan proses pertukaran informasi atau pesan yang dilakukan dalam konteks bisnis. Nah, dalam konteks bisnis ini, di mana proses pertukaran informasi ini untuk mencapai suatu tujuan tertentu seperti meningkatkan kinerja karyawan, untuk menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan, dan juga dapat menciptakan citra positif bagi perusahaan. Di dalam komunikasi bisnis, terdapat unsur-unsur penting yang ada dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, adanya tujuan. Pesan yang disampaikan oleh komunikator harus sesuai dengan tujuan perusahaan. Entah itu dari atasan ke bawahan, dari bawahan ke atasan, atau sesama departemen, tentunya pesan yang disampaikan harus jelas dan sesuai dengan perusahaan. Yang kedua, adanya pertukaran, di mana pertukaran pasti terjadi karena dalam proses komunikasi pasti adanya komunikator dan juga komunikan. Si pengirim pesan akan menyampaikan suatu informasi kepada komunikan dan komunikan akan menanggapi baik itu tanggapannya itu zero, positif ataupun negatif. Yang ketiga, berisi informasi, gagasan, opini, dan instruksi, di mana pesan yang disampaikan akan berbeda sesuai dengan kondisi, situasi, dan tujuannya. Jadi akan berbeda kebutuhannya. Dalam menyampaikan pesan, si komunikator akan melihat apa yang ingin disampaikannya itu sesuai dengan tujuan dan kebutuhannya. Misalkan dari perusahaan A ingin mengarahkan kinerja atau pengarahan kerja bagi karyawan baru, maka instruksinya akan jelas. Akan jelas pesan yang akan disampaikan, bagaimana penyampaiannya, dan tujuannya juga akan jelas. Yang selanjutnya adalah sinyal dan simbol. Sinyal dan simbol memiliki peran yang penting dalam komunikasi bisnis karena dapat membantu komunikator atau membantu komunikator menyampaikan pesan agar si penerima pesan ini dapat memahami arti dari sinyal dan simbol tersebut ketika mendengarkan pesan. Sinyal di sini misalkan ketika kita menjaga kontak mata, kemudian intonasi suara ataupun gerak tubuh yang baik dan juga sopan ketika misalkan kita berbicara dengan komunikan.
selanjutnya ada media personal dan non-personal, di mana komunikator harus dapat menyampaikan pesan atau dengan memilih media seperti apa untuk menyampaikan pesan agar pesan dapat dipahami dan diterima oleh penerima pesan. Yang terakhir, memiliki target dan tujuan. Biasanya target dan tujuan ini ditetapkan oleh perusahaan di bidang manajemen. Berbicara mengenai unsur komunikasi, maka ada fungsi yang tidak kalah penting di dalam komunikasi bisnis. Fungsi yang pertama itu adalah melakukan persuasif, di mana komunikator harus bisa mengajak atau meyakinkan pihak lain untuk bisa berkolaborasi atau bekerja sama agar tercapainya suatu tujuan. Yang kedua, adanya informatif, di mana komunikator harus memberikan informasi yang jelas dan juga tepat. Misalkan perusahaan A yang ada di Jakarta ingin membuka cabang di daerah Garut, maka pimpinan akan mencari kandidat karyawan yang sesuai dengan yang diharapkan. Maka si pimpinan harus dapat memberikan informasi yang penting dan juga jelas kepada sosial media, televisi, ataupun surat kabar agar informasi tersebut dapat sampai kepada komunikan yang membutuhkan pekerjaan di bidang yang sedang dituju. Yang selanjutnya ada fungsi integratif, di mana fungsi integratif ini mengajak atau meyakinkan seseorang dan terjadinya kolaborasi atau kerjasama. Kalau tadi di persuasif, seseorang belum tentu ingin bekerja sama ketika sudah diyakinkan. Akan tetapi di integratif ini, di fungsi integratif, perusahaan atau pihak lain sudah terjalin kerjasama dan sudah berintegratif. Yang terakhir yaitu adanya regulatif. Regulatif di sini merupakan fungsi di mana adanya aturan-aturan di mana perusahaan mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan dari aktivitas karyawannya untuk dapat mencapai tujuan. Setelah membahas mengenai ruang lingkup dari komunikasi bisnis serta unsur dan fungsi dalam komunikasi bisnis, ternyata berkomunikasi itu bukan hanya sekedar menyampaikan pesan kepada pihak lain, akan tetapi bagaimana pesan yang kita sampaikan dapat tersampaikan dengan baik dan juga dipahami oleh penerima pesan. Maka dari itu, 7 pilar ini dapat membantu komunikasi dalam bisnis agar berjalan efektif dan juga profesional. Di mana 7 pilar dalam komunikasi bisnis yang pertama itu adalah pemahaman terhadap komunikasi. Si komunikator harus bisa memahami terkait komunikasi, sumber informasi, serta media yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan agar pesan dapat diterima dan juga dipahami dengan jelas oleh si komunikan. Komunikator juga harus dapat memberikan atau memposisikan dirinya sebagai komunikator ketika menyampaikan pesan dan memilih media yang tepat untuk menyampaikan pesan serta dapat menyusun pesan yang terarah dalam proses komunikasi. Karena pesan yang disampaikan oleh komunikator akan berbeda tanggapannya atau cara menerimanya bagi si penerima pesan dikarenakan ada perbedaannya budaya, perbedaan persepsi, atau perbedaan faktor lainnya. Yang kedua ada penggunaan pikiran atau good thinking, di mana dalam penggunaan pikiran ini komunikator diharuskan untuk dapat memahami atau menganalisis terlebih dahulu sebelum berbicara, yang artinya komunikator harus mempertimbangkan apa yang akan disampaikan, apakah sesuai dengan yang diinginkannya atau tidak. Karena ketika terjadinya suatu ketidaksesuaian, maka akan terjadi kesalahpahaman yang membuat komunikator menjadi penyampaian pesannya tidak tersampaikan dengan baik. Di mana komunikator juga harus mampu mengontrol proses komunikasi, harus memiliki kreativitas dalam menyampaikan pesan dan juga berpikir yang baik ketika menyampaikan pesan, karena
adanya berpikir yang baik akan membuat komunikasi menjadi lebih baik juga. Yang ketiga yaitu memahami bahasa, di mana ketika kita berkomunikasi dengan teman, dengan keluarga, atau berkomunikasi dalam bentuk informal, maka komunikasi itu kata-kata dan juga pengucapannya seringkali diabaikan. Namun, pada dasarnya dalam komunikasi di organisasi atau perusahaan, pengucapan kata yang benar dan juga sopan merupakan bentuk dari keprofesionalan kita sebagai komunikator. Dengan menggunakan kemampuan bahasa yang baik dan juga benar, maka akan membuat komunikan atau lawan bicara kita tertarik pada kita, entah itu investor, pelanggan, atau sebagainya. Pilar yang keempat yaitu kejelasan pesan, di mana pesan yang kita sampaikan itu harus jelas dan tidak adanya kesalahpahaman. Komunikator harus mempunyai kemampuan menjelaskan pesan dengan sebaik mungkin dan sedetail mungkin agar tidak terjadinya kesalahpahaman. Maka komunikator harus bisa menjelaskan dengan bahasa yang jelas, sederhana, dan juga singkat, di mana ketika terjadi suatu kesalahpahaman, maka itu akan membuat komunikan tidak memahami pesan yang disampaikan. Ketika adanya bahasa yang ambigu atau kurang mengerti, maka komunikator harus bisa menjelaskan dengan sebaik mungkin. Yang selanjutnya ada daya persuasif, di mana meyakinkan pihak lain untuk bisa bekerja sama agar tercapainya suatu tujuan, di mana kita bisa mengajak orang lain untuk bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan perusahaan kita. Selanjutnya ada kelengkapan pesan, di mana pesan yang disampaikan oleh komunikator harus lengkap, harus rinci, tidak boleh ada yang terlewatkan. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah keinginan baik, di mana keinginan yang baik ini dalam komunikasi bisnis sangat penting, menunjukkan keinginan baik atau itikat baik, karena ketika akan menjalin suatu kerjasama dengan perusahaan yang lain, kita harus bisa menilai, melihat norma, budaya, dan juga nilai-nilai yang terkandung di dalam perusahaan tersebut agar bisa terjadinya kolaborasi yang diinginkan untuk bisa mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan, karena di sini saya masih belajar. Saya akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.